purpose, tergantung dari goal si chatbotnya sendiri. Chatbot ini nggak di-enable oleh AI, artinya bot ini tuh nggak ada kapasitas untuk belajar dari sebuah interaksi. Kalau kita di tim project itu biasanya mengikut botnya dengan list of topics agar botnya itu bisa dilatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user. Oke, contoh yang kedua dan lebih advance dari chatbot adalah AI Virtual Assistant. Perbedaan dari chatbot dan virtual assistant ini, dia disupport oleh AI dan cognitive computing. Kalau chatbot tadi itu nggak ada learning capacity-nya, nah kalau AI Virtual Assistant ini ada. Dianggap lebih advance karena pastinya capability virtual assistant ini lebih luas daripada chatbot. Effort untuk build virtual assistant ini juga jauh lebih besar daripada build sebuah chatbot. Contoh virtual assistant yang paling populer sekarang itu adalah Alexa, Siri, dan Google Assistant. Oke, next-nya, apakah CUI ini applicable di setiap produk? Sayangnya enggak. Maka dari itu, sebelum menempuh effort untuk membuat CUI produk, kita di tim project biasanya akan meng-analyze dulu purpose-nya dengan menanyakan 3 poin ini. Yang pertama, apakah conversational UI product ini adalah solusi yang tepat? Nah, ini kita mesti analyze dulu goal chatbotnya dan core problem dan juga pain points yang ada di produknya sekarang. Yang kedua itu apakah conversational UI ini mengimprove user experience-nya. Karena kalau pertanyaan satu jawabannya enggak, itu bisa jadi user experience-nya juga nggak optimal. Misalnya ada klien datang dan minta dibikinin chatbot untuk handle customer complaint, kalau kita di tim kata akan suggest ke klien supaya user tetap diarahkan langsung ke live agent. Kenapa? Karena user itu biasanya ingin quick action untuk handle complaint ini. Selain itu juga chatbot ini juga pastinya punya limitasi ya. Kita bisa aja train chatbotnya untuk mengeluarkan responses dengan sentimen. Tapi the best a chatbot can do adalah untuk menampung komplain-komplainnya untuk kemudian nanti di follow up oleh agent atau mengarahkan user langsung ke agent. Oke, yang ketiga itu apakah CUI menambahkan value dari si produknya? Value di sini bisa berarti selling point atau value of experience-nya ya. Apakah bisa meng-increase selling point atau bisa attract more user, ini juga harus di-define dulu di awal biar align dengan purpose si botnya. Oke, next-nya aku mau jelasin tipe-tipe chatbot yang kita di tim kata itu develop. Yang pertama ada keyword-based bot. Keyword-based bot ini didesain specifically untuk serve satu use case dengan queries yang simple. Contohnya customer service agent biasa, automated booking, dan lain-lain. Keyword-based bot ini nggak butuh effort berat untuk develop, tapi karena queue-nya itu keyword-based, jadi dari segi flow design dan writing response-nya agak berat. Cara mengidentifikasi chatbot yang berbasis keyword itu salah satunya ada menu, ada arahan untuk user ya, merespons dengan satu kata atau angka. Nah, cara kita menentukan apakah keyword-based bot ini solusi yang tepat untuk klien adalah dengan menganalyze 3 poin ini. Yang pertama, analyze dulu berapa use case dan fitur yang dibutuhkan untuk deliver solution. Kalau bot ini hanya meng-cater satu use case dan fitur yang diperlukan itu nggak terlalu banyak, artinya keyword-based bot ini bisa jadi solusi yang tepat untuk digunakan di case ini. Terus yang kedua, kita hitung datanya dulu. Kalau kita nggak punya data yang cukup untuk nge-train NLU-nya, keyword-based bot ini juga bisa kita gunakan. Dan terakhir, kita breakdown juga konten dari chatbotnya. Kalau kontennya banyak tapi similar, misalnya konten FAQ, kita bisa pilih keyword-based bot ini. Oke, next-nya, tipe chatbot yang kedua itu adalah menu-based bot. Menu-based bot ini sedikit lebih advance daripada keyword-based karena pakai button, quick reply, dan carousel di interface-nya. Nah, keyword-based bot itu kan lebih text-heavy ya. Kalau di menu-based ini lebih ringan di teks. Jadi user juga bisa skimming dan experience-nya pasti lebih seamless.
Tapi karena lebih advance, effortnya juga lebih besar daripada keyword based bot. Desainer itu mesti tahu juga restraints dari setiap platformnya. Misalnya untuk quick reply dari segi UI enaknya berapa karakter, terus limitasi karakternya, kapan harus pakai carousel dan kapan harus pakai buttons. Aku kasih contoh 2 use case untuk pakai menu based bot ini. Yang pertama, misal ada klien yang minta dibikinin chatbot di WhatsApp. Di section FAQ topiknya hanya ada 3. Nah, kalau chatbot ini di-deploy di WhatsApp, lebih seamless kalau misalnya kita pakai button. Karena lebih straightforward dari segi UI dan nggak perlu ada teks yang heavy di awal menu. Use case yang kedua itu kalau klien F&B misalnya mau bikin chatbot di WhatsApp, kebutuhannya itu untuk meng-cater user yang mau order via WhatsApp, karena menunya banyak misalnya ingin dibagi ke 3 kategori, appetizer, main course, sama dessert, terus opsi masing-masing kategori ada 5, itu lebih baik pakai list message, itu fiturnya ada di WhatsApp juga. Oke, ini contoh-contoh use case untuk pakai flow menu based bot. Oke, yang ketiga itu contextual or NLU based bot. Oke, chatbot tipe ini lebih advance lagi karena disupport oleh NLU untuk membaca intent dari usernya. NLU based bot ini memerlukan effort dan waktu yang lebih banyak untuk developnya. Lebih dari keyword dan menu base ya. Kenapa? Karena kita butuh mengumpulkan dan menganotasi lalu ngetrain dataset yang komprehensif agar bot ini menjalankan fungsinya dengan proper. Jadi cara kerja bot yang di backup dengan NLU ini ketika user masuk dan mengetik free text, itu botnya memiliki capability untuk membaca intent dari nuance kalimatnya. Tapi meskipun lebih advance dari menu based dan keyword based bot, chatbot ini tetap harus ada wireframe-nya juga. Chatbot ini tuh tetap harus di-define purpose-nya apa, gimana flow desainnya agar bot tetap terarah dan user juga sukses untuk achieve goal-nya. Tetap harus di-breakdown juga list topik yang akan di-train dan usahakan flow-nya juga nggak floating agar end-to-end experience-nya optimal. Dan next-nya, aku mau jelasin step by step proses designing a conversational flow. Oke, yang pertama udah pasti kita mesti analyze dulu brief dan requirements-nya. Yang kedua adalah high level design. Yang ketiga itu detailed design. Oke, gimana sih cara kita analyze brief dan requirements-nya? Dengan mendefine goal dan purpose-nya apa. Kenapa klien mau ada chatbot? Terus pain points-nya apa? Audience atau user-nya siapa? Dan platform mana yang tepat untuk mendeploy chatbot ini. Ini harus jelas di awal biar kita bisa desain kerangkanya juga dengan tepat. Kalau kita di tim projects itu begitu turun brief langsung cek apakah purpose dan objektif botnya udah lengkap atau belum, terus klien require botnya untuk di-deploy di mana, dan research tipe produk yang mereka offer itu apa. Kalau semuanya udah, kita research audience-nya. Biasanya kalau kita research itu lewat sosmed, bisa dari IG, bisa dari Facebook, atau bahkan App Store review gitu. Ini kita bisa identify age range dari usernya, gaya bahasanya gimana, bahkan bisa kasih input juga misalnya, oh user sering nanya ini nih di komen IG. Kalau belum ada di FAQ, kita bisa suggest juga untuk tambahin topik itu biar bisa attract user untuk pakai chatbot kita. Oke, setelah itu kita masuk ke high level design. Di step ini kita harus tentuin fitur utama yang support goal dari chatbot ini apa aja. Misal kalau chatbot ini objektifnya adalah sebagai one-stop info desk untuk customer, key fiturnya mungkin akan seputar info store-nya seperti near store, terus info promo, dan info produk. Terus habis itu kita masuk ke content mapping, ada apa aja kira-kira topiknya, terus apakah ada topik tambahan di menunya, atau mungkin ada request untuk konten yang nice to have gitu kayak small talk. Nah ini perlu di mapping juga biar flow user itu terarah dari poin A ke poin B itu nggak putus. Yang ketiga kita masuk ke create conversation flow.
Oke, next-nya. Kalau dari pengalaman kita itu ada 2 tipe flow. Yang pertama itu menu based flow, dan yang kedua NLP based flow. Kalau menu based, kita akan kasih a set of options di setiap layernya, jadi user juga mudah untuk akses kontennya. Kita juga bisa support menu based ini dengan NLU, tapi per request. Yang menu based ini lebih mudah untuk di-build, dan juga kalau misalnya ada klien request untuk tambah topik atau apapun, lebih mudah untuk dimasukinnya. Nah, untuk NLP based flow ini, user bisa langsung akses informasi tanpa melewati layer-layer menu dulu dengan support NLP dan NLU. Less complicated dari segi flow, tapi development-nya jauh lebih rumit. Karena butuh banyak banget data user untuk build NLU-nya. Basic flow yang harus ada di conversation flow yaitu greeting, by, fallback. Seperti conversation pada umumnya. Kalau kita akan memulai pembicaraan itu harus ada pembuka, penutup. Pembuka itu untuk penanda memulai pembicaraan. Oh, dari sini conversation-nya. Terus harus ada penutup juga untuk jadi penanda kalau conversation-nya sudah berakhir. Dan harus ada fallback kalau misalnya kita nggak paham atau misalnya nggak dengar lawan bicaranya itu ngomong apa. Jadi ini konsepnya memang nggak asing, dan sama aja ketika kita desain conversational flow. Kalau dalam bot development, basic flow ini penting untuk menandakan initial state, end state, dan biar botnya juga nggak berhenti ketika ada komen atau respon dari user yang nggak dia pahami. Oke, next-nya. Ada beberapa important aspects dalam mendesain conversation flow yang perlu kita ketahui juga. Yang pertama, kita harus paham fundamentals-nya dari interaksi human to human. Lalu kita juga harus paham kalau semua user punya persepsi berbeda ya. Kalau aspek ini nggak mengelekat di mata ketika kita sedang mendesain bot, bisa jadi user nggak sampai ke goal-nya atau malah terjadi misinformasi. Selain itu, user baiknya selalu dikasih option, jadi flow-nya nggak stuck di satu state. Yang keempat ini juga mendukung aspek ketiga ya, yaitu provide suggestion untuk user. Contoh case-nya, user mau top up di suatu account dan ternyata dia nggak punya account. Baiknya user itu diarahkan juga untuk buat account. Kalau botnya ada fitur buka account, bisa diarahkan langsung ke flow tersebut, atau kalau nggak ada, at least bisa dikasih info gimana cara buka account. Oke, finally, keep in mind dan in client's mind juga kalau bot itu ada limitasinya. Limitasi ini tergantung masing-masing platform juga. Ini bisa dilihat di kata docs atau dokumentasi di masing-masing platform. Oke, next. Step terakhir dalam desain conversational flow adalah detail design. Nah, karena kerangkanya udah jadi di step 1 dan 2, kita tinggal bikin personality dari si botnya dan juga respon-respon untuk topik-topik yang udah di breakdown. Yang pertama, kita desain dulu persona botnya. Kenapa sih bot butuh persona? Jawabannya itu agar ketika kita nulis responsnya, gaya bahasa yang digunakan oleh si bot ini tuh tetap konsisten. Kita kan udah research usernya di step pertama. Nah, di sini hasil research-nya dikembangin lagi dan dipakai untuk menentukan gaya bahasa yang tepat sesuai dengan image brand dan audiensnya. Misalnya kalau ada case klien dari high-end brand, let's say misalnya Louis Vuitton, audience dan gaya bahasanya akan beda dengan brand-brand retail seperti H&M, seperti itulah. Dengan adanya persona ini juga membuat chatbot dan brandnya itu menjadi koheren. Bagaimana caranya untuk membuat sistem persona? Yang pertama pastinya research dulu target audience-nya di step 1. Kali ini tapi lebih menyeluruh lagi research-nya, bisa juga kumpulin beberapa contoh user yang berbeda untuk di-analyze umurnya, hobinya, gaya bahasanya, dan info-info lain yang bisa mendukung persona botnya. Yang kedua, pakai metode persona. Kita bikin nama, image-nya nggak mesti image orang beneran, tapi bisa juga pakai avatar. Terus description persona ini kayak umurnya berapa, terus pekerjaannya apa,
dan sebagainya. Dan yang terakhir, jangan lupa include goals dan purpose-nya. Setelah itu, kita bisa translate sistem persona ini untuk menjadi guidelines di step kita selanjutnya, yaitu writing responses. Oke, dalam menulis responses ini, keep in mind untuk menulis kalimat yang singkat dan to the point. Utamakan penggunaan kata yang mudah dipahami juga. Jadi ketika user baca respons, dia nggak perlu usaha keras untuk ngerti jawaban dari si botnya. Selalu provide konteks dan solution juga ketika menulis response fallback. Meskipun dalam menulis responses ini kan harus konsisten tone of voice-nya, tapi bukan berarti nggak variatif ya kalimatnya. Karena kalau nggak variatif, selain monoton, kesannya juga malah nggak conversational sama sekali. Tapi yang paling penting itu setelah nulis, double check spelling, dan baca keseluruhan apakah udah konsisten atau belum tone of voice-nya. Oke, ini ada 2 case dengan contoh CUI yang berbeda. Gambar yang di kiri itu bisa dilihat seberat apa teksnya di tampilan screen HP. Kalau memang kontennya sebanyak ini, aku akan suggest untuk layering dulu daripada mengagetkan user dengan teks yang super padat seperti ini. Atau bisa di-tackle dengan image yang berbentuk infografi juga. Nah, kalau gambar yang kanan, ini salah satu contoh respons yang short dan efisien ya. Dari segi interface juga udah terlihat lebih clean dan compact juga. Untuk mempermudah user dalam membaca juga kita bisa formatting teksnya dengan bold atau italic. Kita juga bisa kasih contoh respons supaya user tuh tahu gimana cara respon bot ini gitu, dan kasih footnote di bawah. Bisa juga footnote-nya kita format italic gitu. Nah, untuk keyword based atau NLU based bot ini kita perlu siapin general response yang memungkinkan untuk merespon user-user yang typing kata lain. Jadi masih tetap nyambung si responnya secara konteks. Misalnya di topik bosan, user bisa input langsung pakai kata bosan atau bisa jadi kata yang lain seperti ngobrol yuk atau apa. Nah, responnya itu harus diusahakan tetap masuk ke dalam konteksnya. Nah, ini kenapa kita mesti prepare general response. Oke. Step yang terakhir itu test your design. Kenapa harus dites desainnya? Karena belum tentu setelah produknya jadi itu semuanya koheren. Bisa aja ada yang nggak konsisten atau teksnya kepanjangan, atau setelah lihat di screen HP, oh ternyata kurang enak dipandangnya atau gimana. Atau ternyata ada flow yang nggak make sense, atau malah ada yang stuck di satu state, seperti itu. Atau bisa jadi penggunaan fitur-fitur carousel atau button itu nggak tepat untuk satu case. Intinya setelah produk jadi, ya baiknya kita cicipin dulu gimana hasilnya sebelum digunakan oleh user. Oke, sebelum presentasi dari aku berakhir, aku recap dulu ya. Untuk membuat sebuah conversational UI product itu kita perlu menempuh conversation design process dulu. Mulai dari user research, kemudian conversation design, dan test desainnya. Oke. Kalau kita nggak desain flow conversation-nya secara proper, proses development-nya juga nggak akan smooth ya. Dengan desain flow yang proper ini, kita bisa meminimalisir error di development dan bikin user experience yang seamless juga. Oke, sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Kita langsung masuk ke Q&A aja untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar conversation design. Aku dan Fuli akan bantu jawab pertanyaannya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Mbak Dinda mau tanya, saya Lukman dari Anabatik. Kalau yang chatbot ini bisa menggantikan FAQ sepenuhnya nggak? Menggantikan FAQ sepenuhnya, di mana maksudnya, Mas? Kan biasanya kalau orang malas baca FAQ ya. Nah, Ya. ini kalau maksudnya
fitur-fitur FAQ tadi, konten-konten FAQ tadi dijadiin di chatbot gitu bisa? Atau maksudnya itu jadinya bertabrakan kalau ada FAQ dan chatbot? Oh, bisa juga sih, Mas. Misalnya di websitenya tetap ada FAQ, terus ada FAQ topics di chatbotnya juga bisa. Bisa juga ditambahin dengan info produknya atau location, store gitu-gitu juga bisa. Gitu. Oke, Mbak. Thank you. Ya. Terima kasih, Mas Lukman. Ada lagi? Tanya Mbak, kalau chatbot tuh bisa dipakai use case untuk sales nggak ya? Untuk order misalnya? Oh, untuk order bisa kok, Pak. Bisa ya? Ya, kita pernah bikin juga untuk F&B, itu sistemnya order via WhatsApp juga. Jadi kayak chat commerce gitu, Pak. Jadi nanti kita langsung sambungin ke API untuk payment dan untuk pesan apa namanya ojek online ya untuk pengantaran. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku langsung persilakan Fuli aja untuk menjelaskan seputar NLU ya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan Fuli. Halo, selamat pagi semuanya. Ini aku bisa lanjut present ke sesi selanjutnya ya. Oh, sebelumnya mau ngasih tahu dulu itu di invitation calendar kan sebenarnya ini sesi bot builder. Ini sebenarnya kita ubah nih yang bot builder itu nanti setelah break ISOMA karena dalam segi pengerjaan memang biasanya flow-nya pun dimulai dari conf design dan nanti baru bot builder gitu. Ya, aku mulai present. Aku mau ini dulu, nambahin dulu yang tadi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah chatbot bisa, tadi berarti ada pertanyaan bisa menggantikan FAQ, atau apakah chatbot use case-nya pernah ngalamin ordering. Jadi sebenarnya pada dasarnya kan chatbot ini atau AI ini kan datangnya dari tentunya dari sama lah kayak teknologi, pada umumnya teknologi ada untuk membantu manusia kan ya, untuk memudahkan segala kehidupan manusia gitu, apapun itu. Nah, makanya use case-nya sebenarnya bisa variatif. Teknologi can be variatif support di kehidupan kita. Nah, cuman makanya pentingnya composition design di sini adalah sama kita melihat apakah memang kalau chatbot menghandle ordering, use case apa yang bisa kita ambil, seperti apa model desain chat commerce yang kita buat. Contoh, kalau kita punya 200 SKU, 200 produk, apakah memang kita langsung ngelisting, kamu mau beli apa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 200, itu kan jadi nggak, jadi aneh kalau kita listing piece of produknya langsung ditanya gitu. 200 kita bisa scroll berapa lama tuh di WhatsApp. Nah, itu makanya pentingnya corporate design. Ini how we tackle that things itu perlu kita desain dan perlu kita tes nantinya di waktu kita setelah develop. Itu sih kurang lebih yang aku tambahin. Jadi so far sejauh mana chatbot bisa membantu, yang pasti adalah FAQ, karena memang setahu aku awal mulanya chatbot ada ya tentu biasanya use case paling sering adalah FAQ untuk membantu meringankan customer inquiries, which is jadi seorang agent customer service kita atau klien kita nanti bisa mengerjakan hal yang lebih meaningful, which is pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks atau request-request yang lebih kompleks. Nah, itu biasanya efek yang paling umum adalah chatbot untuk FAQ, complaint handling. Jadi mungkin kayak apa ya, kayak keluhan-keluhan daripada user yang nanyain, boleh nama emailnya, keluhannya di mana, kapan terjadi. Nah, itu mendingan biar chatbot dulu aja, toh hasilnya kritikat juga, bisa di follow up oleh agentnya. Nah, itu kedua komplain. Ketiga mungkin lebih kalau yang nggak praktis itu biasanya lebih ke information yang
bisa bisa ada logiknya. Jadi mungkin fitur-fitur kayak nyari lokasi terdekat atau apa ya, atau ngecek ngecek balance, ngecek pulsa, atau ngecek tagihan kayak gitu-gitu, inquiries yang bukan efektif tapi lebih kayak spesifik bisnisnya, itu juga lebih lebih banyak tren yang dipakai. Kurang lebih gitu sih. Eh, Tambahan dari aku kembalikan ke Fuli, bisa lanjut. Thank you. Oke, makasih Mas Den. Kita langsung lanjut ya. Screen aku udah bisa dilihat kan ya? Oke, aku mau lanjut. Jadi tadi Dinda udah kasih intro nih tentang designing conversation, terus tadi sempat nyebut juga tentang conversational UI yang disupport sama NLU dan NLP. Nah, di sini aku mau jelasin lebih lanjut tentang NLU, NLP, dan gimana kita menggunakannya di kata platform. Awalnya kita mungkin kenalan dulu sedikit sebenarnya apa sih NLU dan NLP. Jadi singkatnya NLP itu kemampuan komputer untuk nangkap, menganalisis, ekstrak bahasa manusia gitu. Jadi dari bentuk teks ataupun ujaran voice itu nanti ditangkap oleh si NLP ini. Nah, NLU itu bidangnya NLP. Jadi setelah ditangkap tadi dengan NLP, NLU lah yang ngeproses dan memberikan makna ke teks tadi dan mengkategorikan ke maksud dan intent yang tepat. Di situ nanti baru kita bisa paham nih maksudnya user apa gitu. Itu dengan NLU. Nah, NLP dan NLU itu emang teknologi yang advance gitu, tapi sebenarnya tetap masih ada limitation-nya, masih ada kekurangannya juga. Ini ada beberapa contoh problem yang suka ditemukan ketika menggunakan NLP. Jadi misalkan ada kata yang kontekstual, terus ada sinonim, kayak sarcasm, ambiguitas, terus error di text and speech seperti typo kayak gitu. Itu hal-hal yang kayak kalau di percakapan biasa itu kan sebenarnya mungkin terlihat kayak hal yang biasa gitu ya. Tapi di mesin tuh kadang masih ada limitasi belum bisa memahami hal-hal seperti itu. Nih contoh contextual words dan phrases misalnya, ini contoh kalimatnya kayak Ardi bisa mengerjakan soal itu dengan mudah, sama contoh duanya bisa ular itu sangat berbahaya. Nah di sini kan kata bisa dua-duanya karakternya sama tuh, spellingnya sama BISA. Nah di sini tapi dia memiliki makna yang berbeda kan. Jadi ini butuh konteks dan butuh knowledge juga buat tahu ini tuh sebenarnya beda gitu. Nah, NLP kadang belum bisa membedakan yang seperti ini. Terus ada ambiguitas. Ini contoh kalimat pertamanya, kayak melihat belum ada rambut terpasang di persimpangan dan jalan DT tidak aman gitu. Terus persimpangan gelap di atas high, tabrakan antara unit support dari arah TC dan HG. Ini tuh kadang tuh kita sebagai manusia aja baca kalimatnya juga ambigu karena kita nggak paham sebenarnya dia mau ngasih tahu tentang apa, tentang ada rambut terpasang atau tidak aman gitu. Nah, jadi di situ yang kadang NLP juga masih kurang buat memahami kalimat-kalimat ambigu yang misalkan satu kalimat dia mau ngasih informasi banyak. Nah, di situ nanti NLP-nya tend to error. Terus selanjutnya ada errors in text and speech. Jadi buat kata-kata yang salah eja atau disalahgunakan dapat menimbulkan masalah ketika lagi analisis teks. Nah,
contoh kalimatnya yang pertama adanya boulder di jalan masuk loading point 165. Itu boulder spelling yang benarnya seperti itu kan. Nah, terus ada ini contoh data real ya, yang beneran udah masuk itu user nulisnya ada juga yang ada terdapat boulder dalam dan badan jalan bergelombang. Itu kan sebenarnya mau ngomong hal yang sama. Nah, ini kita sebagai conversation designer, sebagai yang nanti proses NLU-nya, ini kita harus aware ada tuh user yang emang nulis tuh kayak gini gitu. Ada kita harus bisa cater possibility errors in text and speech, karena kalau enggak mungkin kalau misalkan out of context gitu ya, aku juga kalau nulis aku baca ada terdapat boldel, aku juga mungkin boldel apa gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini NLP perlu masih kita mesti tahu ada limitation ini biar nanti kalau kita develop NLP kita bisa nge-cater hal seperti itu. Seperti mungkin ada yang emang typo kayak misalkan lampu mati tapi nulisnya MTI atau emang typing style kayak gitu. Nah, ini seperti ini yang harus tahu deh, dan kita juga harus tahu memiliki batas sejauh mana typo dapat ditolerir. Nah, setelah kita udah paham nih tentang NLU, NLP dan batasan-batasannya, kita boleh mulai bahas tentang proses ngedesain NLU-nya. Jadi ini sebagai gambaran besar kita bagi sebagai tiga proses, 3 tahap. Yang pertama itu pemahaman project. Jadi sama kayak tadi di conversation designing, kita perlu tahu dulu di pertama, kita mesti paham dulu nih apa yang akan kita lakukan. Jadi kita dari misalkan brief masuk, kita itu kan menentukan tujuannya project ini buat NLP-nya tuh untuk apa, misalnya untuk mengurangi pesan yang masuk ke customer service gitu, jadi ngurangin load customer service-nya. Oh berarti nanti berarti kita bikin chatbotnya untuk use case FAQ biar pertanyaan-pertanyaan yang frequently asked questions ke CS yang sebenarnya simple terus sederhana bisa masuk ke chatbot aja gitu. Atau menganalisis teks. Jadi sebenarnya NLU dan NLP ini nggak cuma dipergunakan di chatbot aja. Jadi NL dan NLP-nya bisa dipergunakan misalnya ada a set of data yang perlu dianalisis intentnya atau dikategorikan tanpa manual gitu. Jadi NL juga bisa dipergunakan sebagai untuk itu. Nah, kita juga perlu nentuin konten dan topik dari NLU yang akan didesain. Jadi kan untuk mendesain NLU itu kita perlu tahu specifically topik apa aja yang akan disupport sama NLU ini. Misalnya dalam sebuah chatbot ada banyak fitur, misalnya ada untuk registrasi, untuk store location, ada untuk FAQ. Nah, di situ tuh ada kemungkinan emang nggak semua topiknya tuh menggunakan NLU. Jadi di situ perlu dibikin batasan dari awal mana aja sih yang akan kita support dengan NLU gitu. Nah, misalkan kita udah dapet nih requirement semuanya, kita udah paham projectnya, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, kita lanjut ke ngeproses data dan actually designing the NLU. Jadi, step pertama itu dari kita tadi udah nentuin misalkan topik yang akan kita cover di NLU adalah misalnya promo, terus ada buat ke customer service, ke live agent kayak gitu. Oke, kita udah kita catat tuh topik-topiknya. Terus yang kedua itu ngeproses data, bersihkan data dan mengkategorikan serta anotasi data. Jadi emang di dalam proses NL ini aku bisa bilang yang heavy itu adalah emang kita untuk ngeproses datanya gitu. Jadi kan dari topik-topik yang tadi udah ditentuin, kita perlu cari tuh datanya buat nanti kita ngetrain si NLU-nya biar ketika usernya input ke chatbot atau ke ininya, ya dia akan terbaca dengan baik, dengan benar gitu, sesuai. Nah, untuk
biar si botnya nanti baca dengan sesuai itu butuh data yang bagus dan data yang banyak. Nah, dari data yang udah diproses, udah dianotasi, kita bikin polanya sesuai dengan jenis entity yang ada di kata platform. Nah, itu ada 3 jenis entity, yaitu trait, phrase, sama dictionary. Misalkan kita udah selesai ngedesain NLU-nya, baru kita bisa train datanya. Baru setelah nge-train pun sebenarnya belum selesai, kita masih harus tes juga hasil training kita. Baru di terakhir adalah kalau misalnya udah selesai testing, ini masuk ke looping perbaikan. Jadi kalau misalkan let's say botnya udah live, terus ada yang perlu tambah topik, atau misalnya pas lagi live ada baru kelihatan yang error kurang akurat di mana, itu bisa diperbaikan dan ngulang lagi dari tadi, dari proses datanya. Nah, ini untuk ngumpulin dan proses data, biasanya kita bisa minta data dari customer service client, misalnya kayak tadi use case-nya untuk ngurangin load customer service-nya, berarti kan udah ada tuh harusnya datanya. Nah, data ini penting sih akurat karena dia ya menunjukkan sebenarnya user tuh gimana kalau interaksi ke messaging sama service client gitu. Tapi kadang ini tuh ada klien-klien yang emang nggak bisa provide ini, either emang nggak ada atau mungkin itu confidential buat mereka. Jadi kita juga perlu, kita sebagai tim project tuh biasanya nyari data juga di internet. Jadi misalnya klien F&B gitu kan, sekarang udah almost every brand juga udah punya sosmed kan. Nah, di situ kita lihat misalnya kolom komentar atau gimana sih si end user kalau interaksi sama brand itu ngomongnya seperti apa, terus tipe kalimatnya seperti apa. Di situ bisa lumayan tuh nanti ketika kita bikin pola kalimat, kita bisa nge-based on hasil yang kita lihat itu. Nah, terus setelah misalnya dari internet, sebenarnya juga nggak akan nge-cover semua kan, karena itu akan time consuming banget. Jadi last step-nya adalah kita bikin data sendiri. Jadi mungkin dari base data dari internet yang kita dapetin itu dari kolom komentar atau dari misal mention-mentionan si admin Twitter brandnya sama usernya, itu kan bisa diambil juga. Nah, kita buat interaksi itu sebagai dasar ketika kita nanti nge-generate data buat di-train di NLU. Kemudian data-data yang tadi udah dikumpulin tuh nanti diproses dulu, jadi kita nggak make setelah kita kopas terus langsung kita train gitu, enggak. Jadi harus diproses dulu, jadi kita harus bersihin biar jadi NLP yang siap di-train. Ini contoh ngeproses datanya. Ini di sebelah kiri ada raw data, ceritanya data yang kita ambil langsung dari sosmed misalnya. E-bankingnya lagi kenapa Dahmin susah banget login padahal ternyata stabil. Nah, bersihin data di sini maksudnya kita bersihin datanya dari informasi yang nggak penting, yang nggak kita perlukan gitu. Sebenarnya kan kita tahu nih dari kalimat ini e-bankingnya lagi kenapa susah banget login padahal yang ternyata stabil. Kita kan mau yang kita bisa nge-extract kan yang sebenarnya dia mau komplain karena e-bankingnya susah login gitu. Nah, di sini kita remove informasi yang nggak perlunya. Setelah kita bersihin tuh datanya jadi e-bankingnya susah login, kita anotasi, kita tandain, kita labelin. Jadi kita label e-banking yang susah login tuh apa, e-bankingnya, dan e-bankingnya kenapa, problemnya apa, susah login. Jadi itu di anotasi seperti itu. Ini contoh keduanya, misalkan area persimpangan keluar dari front loading X217 tidak memiliki rambu giveaway. Ini kan kayaknya juga informasi penting semua ya gitu kayaknya, tapi sebenarnya bisa masih kita bersihin lagi, kita tarik yang intinya apa sih, intinya area persimpangan tidak ada rambu giveaway gitu. Terus untuk contoh ketiga, mungkin ada yang mau coba bantu aku bersihin datanya? Langsung ngomong aja.
Ya, halo Mbak Fuli. Ya, Saya coba ya. ya, silakan Menemukan Mas. sampah berserakan di sekitar Pondok Welding. Berarti menemukan sampah berserakan gitu ya? Itu bisa, atau kalau misalkan kita Yang perlu berserakan, kita tambahin bisa nggak sih gitu? Menemukan sampah yang berserakan gitu. eh, sebenarnya gini Mas, kayak tergantung kita butuh informasi yang kita perlu tangkap tuh apa. Misalkan kalau di informasinya kita perlu problemnya sama lokasinya. Nah, kita Oke, bisa di tuh Pondok jadi Welding gitu ya. weldingnya kita masukin gitu. Kalau misalnya lokasinya nggak ngefek sama nanti botnya responsnya apa atau sama laporannya gimana, nggak apa-apa. Jadi sampah berserakan itu kan udah cover juga. Jadi emang itu bisa, tapi tergantung kita butuh informasi yang perlu kita tangkap sih apa aja sih gitu. Udah bener kok itu Untuk menemukan sampahnya juga harus di-tag gitu. untuk dapetin informasi apa yang kita butuhkan, berarti dari tadi tuh yang apa? Research kita ke IG-nya user gitu ya. Untuk informasinya tergantung topiknya apa. Misalnya Oh, emang dia si kliennya cuma butuh komplain general gitu. Komplain general, oh berarti kan menemukan sampah udah cukup kan tuh. mhm. Tapi si kliennya misalnya maunya Pada komplainnya tertentu gitu ya. tertentu, ya. Jadi kita Hmm. perlu nge-tag juga tuh tempat-tempatnya kayak gitu. Perlu ngebaca juga Berarti label gitu. face-nya boleh lebih dari satu dong. Kenapa? Label space yang dia notasi itu bisa lebih lebih dari satu labelnya, misalnya Bisa. label Jadi sampah, label place gitu ya, lebih tempat. ya, betul. Jadi Oke. satu input itu memang bisa lebih dari satu label. Jadi emang tergantung kebutuhannya. Gitu. Jadi kan ini yang pertama tuh area persimpangan itu masuk ke label place. Nah, kalau misalnya kita pakai yang kedua juga nanti si pondok weldingnya masuk ke label place, terus menemukan sampah nanti ke label problem Problem. misalnya. Gitu. Mhm. Oke, makasih Mas sudah bantu jawab. Kita lanjut ya. Sama-sama. Nah, ini contoh biasanya tim project kalau nge-mapping, memetakan topik, terus misalnya contoh datanya dan ngebikin pattern-nya. Ya, aku kasih contoh misalnya yang nomor 1 nih, info tipe tabung. Ini contoh data yang kita dapetin. Misalnya user tuh nanya biasanya info tipe tabungan, penjelasan jenis tabungan. Terus ada yang aku ingin nabung pakai Bank BRI. Nah, di sebelah kanan itu pattern for data train yang dipakai tanda kurung itu artinya katanya ada variasinya. Misalkan contoh kan saya mau nabung pakai Bank BRI. Ini kan tapi saya tuh nggak semua user kan nulis pakai saya. Jadi nanti ada variasi kata aku, misalkan gue itu macam-macam. Nah, itu yang pakai kurung itu artinya katanya akan ada variasinya. Misalnya mau kan bisa pakai ingin, bisa pengen kayak gitu. Nanti akan ada contohnya lagi. Ini aku next dulu aja. Terus selanjutnya, kalau misalkan kita tadi udah bikin pattern-nya tuh, udah bikin ngebersihin datanya, kita bisa nih mulai pakai kata platform nih. Kalau tadi kan kayak kita masih research, kita masih ngutak-ngatik di Google Sheet misalnya. Nah, ini udah bisa mulai buka di kata platform. Jadi dari data-data yang tadi, kita udah dianotasi juga, kita bisa nentuin jenis entity yang akan digunakan. Jadi di kata platform ini tadi yang label-label itu sebenarnya ada di entity di kata platform. Sebenarnya ada tiga tipe. Yang pertama itu ada trait, ada phrase, sama dictionary. Nah, ini komponen entity di kata platform. Jadi nama entity-nya. Entity itu namanya sebenarnya bisa disesuaikan sama kebutuhan sih. Misalnya kita mau untuk project FAQ kan gitu. Kita nggak bisa namain entity-nya FAQ, terus labelnya sesuai, misalkan FAQ-nya nanti ada pertanyaan tentang account keblokir atau untuk pembayaran, ya udah kita nanti labelsnya sesuai aja.
terus tipe entity yang tadi disebutin, sama profilnya nanti bisa menyesuaikan sama kebutuhan kita. Misalnya kita profilnya ada yang untuk intent untuk membaca maksud usernya, atau misalnya emang buat FAQ, atau misalkan ada sentiment analysis gitu. Nah, ini masuk ke entity trait. Jadi biasanya untuk entity trait itu kita gunakan untuk kalimat atau topik yang lumayan general gitu. Jadi dan si trait ini akan baca nuance kalimatnya, bukan per kata nih, kayak when should I pay, dia nggak, si entity trait itu nggak ngebaca when-nya, nggak ngebaca should, jadi dia langsung ngebaca satu kalimat. Nah, ini contoh topiknya yang dipakai buat trait itu biasanya kayak misalkan blokir kartu, itu kan dia nggak perlu ada satu kata yang benar-benar nge-define topiknya kan, kayak blokir. Oke, ini kata blokir emang essential, tapi kan sebenarnya kita gak perlu si kata blokir spesifik kan, kayak bisa aja ngomong kartu saya kekunci nih, itu kan juga bisa mendeskripsikan topik keblokir kan, kayak gitu. Terus ini profile untuk entity type trait. Jadi ada default, FAQ, intent, KISG, sama sentiment. Jadi kayak tadi aku bilang, kalau untuk data-data yang lumayan general, lumayan umum, itu bisa pakai default, atau FAQ kalau misalkan emang lebih kita udah tahu ini untuk use case-nya FAQ, atau intent, dan selanjutnya. Jadi bisa sesuai sama kebutuhan aja pakai profilnya. Terus jadi yang perlu diingat, jadi trait itu ngebaca nuansa kalimatnya ya, bukan spesifik katanya. Nah, untuk spesifik kata kita menggunakan dictionary. Jadi contoh nih, misalnya ada kayak bisa disebut misalnya brand body shop gitu. Dia kan jual produk-produk skincare, terus ada hygiene kayak gitu kan. Nah, misalnya nanti datanya kita perlu nandain spesifik kata body sama face, karena nanti kalau misalkan nulis produk untuk body lotion sama face lotion kan beda tuh. Jadi kita perlu specifically nandain, ngelabelin si body sama face ini. Jadi biasanya kita menggunakan dictionary itu fungsi-fungsinya untuk itu emang, karena emang kalau misalkan pakai trait, kalau misalkan ada body sama face, nanti dia nggak bisa kebaca kan kalau kalimatnya. Misalnya user nanya, aku mau cari krim wajah, aku mau cari krim muka gitu. Itu kan kalau misalkan kayak gitu kan ekspektasinya ya udah spesifik buat dia akan ngeluarin produk-produk yang emang buat krim wajah aja kan. Nah, itu makanya ditandain pakai dictionary kayak gitu. Nah, ini komponen dictionary di kata platform, jadi namanya bisa disesuaikan. Terus dictionary key dan label. Jadi ini misalkan entity dictionary labelnya tuh body, terus dictionary key-nya itu variasi sih kata body-nya itu. Misalkan selain body, user akan ngomong apa sih, badan. Nah, kayak gitu. Ini labelnya berarti body, terus key-nya yang variasinya untuk dictionary. Nah, ada lagi satu entity lagi, phrase, itu digunakan untuk menandakan kata atau frasa yang berkaitan dengan topik spesifik. Nah, misalnya yang udah ada itu tipe phrase tentang currency, email, sama location. Misalkan emang ada topik yang perlu nandain location nih, kayak tadi user komplain, terus kita perlu nandain lokasi daerahnya gitu. Nah, di kata platform itu udah ada kata super, jadi setiap teman-teman nanti buka project baru, itu nanti udah ada kata NL phrase-nya, jadi nggak perlu nge-training data lagi, itu udah bisa dipakai. Jadi isinya untuk nandain currency, email, location, nama, kayak gitu, nama orang.
Nah, itu kan tadi tipe entity-nya. Kalau misalkan kita udah nandain 3 tipe entity itu, kita kita udah selesai ngeproses datanya, kita udah selesai anotasinya, kita bisa mulai training. Jadi ada 2 cara, nginput data sekaligus dengan fitur bulk training di platform atau pakai kata CLI. Ini contoh project yang kita mau coba ini, ada klien dari sebuah industri F&B mau menambahkan NLP ke dalam chatbotnya. Jadi chatbot tersebut topik yang akan memiliki topik tentang promo, terus ada store location sama live agent. Terus kita coba bikin. Nah, ini ceritanya contoh datanya yang kita tadi step pertama kita lakuin tuh research kita dari lihat-lihat dari customer service, lihat-lihat dari sosmed, terus ada yang dapat dari customer service. Ini contoh kalimat yang usernya omongin gitu, kayak Min lihat promo Shopee hari ini dong. Saya mau komplain ke CS karena kemarin ada transaksi kelebihan. Toko terdekat di Rawamangun sebelah mana? Kakak saya kemarin beli paket lebih murah, apakah masih ada diskon? Tuh. Terus berarti topiknya sesuai yang tadi, kita tambahin promo Shopee, live agent, sama store location. Nah, ini contoh proses datanya kayak yang tadi dari data yang kita dapatkan di sini, kita proses, kita ambil yang inti kalimatnya. Min, lihat promo Shopee hari ini dong. Itu bersihin data ya, jadi dia mau lihat promo Shopee. Terus saya mau komplain ke CS karena kemarin ada transaksi kelebihan dana gitu. Dia berarti mau komplain ke customer service terkait transaksinya. Terus dan seterusnya. Jadi bisa dilihat ya gimana kita ngebersihin data, dan yang nggak perlu tuh emang nggak dimasukin gitu. Nah, ini adalah contoh mapping dari hasil pembersihan data nih. Misalnya, jadi kita mapping NL-nya dulu di sebelah kiri ada topik, list of topic. Jadi topik yang akan kita gunakan ke NLU-nya. Terus di kanan itu ada label, ada kolom entity. Jadi untuk topik promo akan ditandain dengan label dengan entity trade dengan label promo. Terus di kanan itu contoh datanya yang akan di-train. Nah, terus ada yang bisa bantu aku jawab kenapa yang promo Shopee, Shopee-nya pakai dictionary? Halo? Mungkin ada yang bisa bantu aku jawab. Mungkin sama seperti shopping kali ya. Kenapa tuh shopping? Itu kan kalau yang tadi contoh dari yang awal kan body sama face ya. Nah, kalau yang dictionary ini untuk mengkhususkan kata Shopee dengan shopping gitu bukan? Ya, jadi kan sebenarnya dia tipe promonya ada banyak nih. Ada promo, misalnya promo GoPay, promo OVO, gitu, promo Shopee. Itu kan setiap payment, misalnya setiap store kan beda promonya. Jadi kita perlu menandakan spesifik kan, karena setiap, kalau misalkan dia ngomong OVO, nanti kan yang harusnya botnya ngasih informasi tentang OVO kan. Nah, kita perlu untuk menandain spesifik Shopee-nya, jadi kita pakai dictionary kayak gitu. Berarti nanti ada dictionary untuk OVO, dictionary untuk GoPay gitu ya? Ya, bisa dibuat seperti itu. Gitu. Oke. Untuk trade itu apa ya Mbak Fuli? Saya masih belum paham tentang trade. Jadi kalau trade itu untuk nandain per kalimatnya, per intent tuh seperti maksudnya user dalam suatu teks gitu. Jadi teks panjang atau teks pendek itu dipakainya dengan trade. Kalau dictionary kan benar-benar satu kata doang nih, Shopee-nya doang yang akan dia tandain di platform. Si kata platform akan baca specifically kata Shopee-nya. Jadi nanti mau misalkan contoh data lokasi toko Shopee di mana gitu. Itu kan sebenarnya nggak make sense kalimatnya. Tapi ada kata Shopee kan.
dictionary itu akan ngebaca si Shopee-nya aja kayak gitu, dan akan menganggap oh berarti ini dia ya Shopee gitu, meskipun trade-nya sebenarnya lokasi. Jadi trade itu lebih ke kalimatnya sih untuk nge-tagging secara kalimat secara utuh, bukan perpotongan keywordnya. Mungkin nanti aku bisa kasih contoh di kata platformnya ya. Ini aku lanjut dulu aja. Mbak, ini yang di halaman ini yang promo Shopee itu berarti kan ada trade promo dan dictionary Shopee. Nah, itu berarti yang dibaca hanya dictionary Shopee-nya Enggak, atau jadi trade-nya juga dibaca? trade-nya juga dibaca. Jadi promo dan promo Shopee kan adalah dua topik yang berbeda nih. Iya. Kalau misalnya user apa masih ada diskon gitu, itu akan beda jawabannya sama mau lihat promo Shopee gitu. Jadi botnya kalau misalkan user yang ngomong promo Shopee, ya dia akan ngasih tahu nih promo Shopee apa gitu. Tapi kalau promo doang, bisa mungkin yang promo general mungkin di websitenya si brandnya sendiri kah, atau misalkan promo yang lain kayak gitu. Jadi penandainnya kan dia tetap masih sama-sama promo nih, tapi karena Shopee lebih spesifik, kita tandain di dictionary gitu. Secara desain coba. use case, mungkin promo itu sebagai pintu masuk ya. Misalnya oke, dia masuk lewat trade, promo, kemudian apa sih dictionary-nya, apakah dia Shopee atau GoPay atau OVO gitu ya? Secara use case gitu. Jadi Oke. iya lebih nandain. Aku bantu jawab kali ya. Kenapa? Jadi mungkin gini sih, aku bantu jawab dulu. masih Mungkin kayak gini, kalau secara structure memang benar sih, kalau mau kita bikin menu base, ya berarti nanti kita ada menu satu promo, terus dari promo mau promo apa, Shopee, OVO dan lain-lain. Which is kan promonya kan berbeda-beda tuh antara Shopee, promo OVO dan lain-lain. Nah, tapi kalau secara NL kita bisa membuat kayak orang tinggal ngomong saya mau promo, saya mau lihat promo GoPay dong. Chatbotnya langsung customer tinggal chat satu kalimat, chatbotnya langsung ini berikut OVO GoPay ya, promo GoPay ya. Nah, itu cara ngetrennya adalah satu kalimat itu saya mau lihat promo GoPay itu kita cara kerjanya si NLU adalah nge-split, which is kita harus ngasih tahu objeknya itu si GoPay dan lain-lain dijadiin dictionary, which is kalau dictionary as dictionary lah, kalau kita lihat kamus kan kita nyarinya satu suku kata kan. Nah, tapi kalau trade itu lebih ke meaning sih, meaning dari kalimat yang dimasukin tuh apa, intens, makanya kita sebut intensionalnya orang ini mau apa, mencari promo gitu kurang lebih. Iya. Telepon lanjut. Mesti paham subjek predikat itu nggak sih, SPOK ya? Ya, lebih kayak SPOK-nya, jadi kita harus tentuin dulu. Oke, ngerti. Lanjut Mbak, thank you Mas. Oke. Nah, ini kita coba di kata platformnya. Misalnya dari ini NL mapping yang tadi aku buat. Jadi ada 4 topik yang akan kita buat. Sorry, ini kelihatan kan ya Excel aku? Kelihatan, Mbak? Kelihatan. Ya. Oke. Ya, ini contoh topiknya. Aku buat seperti ini. Terus ada label untuk entity buat nandain untuk topik-topik nanti akan di taggingnya dengan entity apa aja. Nah, terus ini contoh datanya, terus kita buat di kata platform. Nah, tadi kan kita ini aku udah bikin sebelumnya, karena untuk topiknya kita perlu entity trade dengan label promo, dengan label store location, dengan label live agent. Nah, kita buat, nih aku udah buat entity tipe trade dengan label promo, dengan label store location, dengan label handover gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditambahin, tinggal tambah di sini aja. Terus untuk tadi kan kita juga perlu satu dictionary nih untuk nandain Shopee. Kita buat entity Shopee. Ini namanya aku buat di DICT biar gampang aja sih sebenarnya, tapi nama entity-nya nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya. Nah, di sini aku bikin entity Shopee, tapi ada mencoba nge-cater kalau misalkan user ada yang nulisnya nanti misalnya ngasal jadi SYOP,
SYOPI gitu, atau yang Shopee ini typo E-nya kurang 1 gitu. Nah, Huruf kapital, jadi huruf kecil nggak masalah ya, Mbak? kenapa? Huruf kapital, huruf kecil gitu nggak masalah ya? Nggak masalah. Variasi. Oke. Terus kita udah tahu nih untuk kita mau coba ngetrain yang label promo dulu nih. Kan contohnya adalah apa masih ada diskon. Kita bikin tab di ini contoh pattern kalimatnya, pola kalimatnya buat kita training nanti. Nah, jadi kan dari satu topik nih untuk nanyain promo sebenarnya kan ada berbagai macam cara user akan ngomong ya. Kayak bisa aja dia nanyainnya lagi ada promo apa, atau misalkan yang contoh user yang biasanya straight to the point kayak promo kayak gitu, dia beda-beda kan tuh. Tapi kita harus ngetrain, kita kan tahu sebenarnya tipe kalimat yang pertama, yang kedua, ketiga, intinya dia mau nanyain promo kan. Dan sebenarnya promo ini juga kan ada variasi katanya tuh. Biasanya promo kata lain selain promo misalnya ada diskon atau sale kayak gitu. Nah, itu kita harus aware juga ada variasi-variasi seperti itu. Nah, di sini di kata platform sekarang juga udah ada word bank. Kita bisa lihat. Jadi kita taruh variasi kata promo di dalam sini. Misalnya kata promo ini variasinya ada potongan harga, ada sale, ada promo, ada diskon. Nah, ini kita list di kata platformnya. Terus misalnya lihat juga. Ini kan bisa user bisa aja ngomongnya mau lihat promo atau mau ngecek promo. Itu kan sebenarnya masih bisa dibilang variasi. Nah, dari word bank ini, dari variasi-variasi kata ini kita mau buat contoh data trainingnya. Untuk mulai nge-training kita buka di data generator. Nah, sampel datanya pakai kalimat yang kita tadi udah mapping. Misalnya lagi ada promo apa, kan? Lagi ada promo apa. Nah, tapi kan promo ada variasinya tuh, tadi kita udah tambahin di word bank. Jadi kita bikin tagging promo. Oke, ini pattern kalimat pertama, pola kalimat pertama. Terus kita tambahin lagi mau lihat promo gitu kan. Jadi lihat, tadi kita bikin juga tuh variasi lihat. Jadi lihat promo. Terus kita tambah lagi variasi yang kita udah pikir, promo yang masih berlaku. Terus promo yang berlaku. Nah, jadi dari variasi-variasi ini, data generator akan mix up tuh dari variasi kita sama pattern kalimat ini buat jadi data training. Misalnya kita mau bikin 30 data ya. Generate. Nah, jadi dari data generator ini langsung nge-mix buat kita kalimat-kalimat dari variasi tadi dan dari pattern tadi. Tuh, jadi kita nggak perlu nulis satu-satu, nggak perlu bikin satu-satu. Jadi ada yang lihat diskon, mau tahu diskon, ngecek diskon. Nih, kan ini kayak lihat potongan harga, lihat potongan tuh. Nah, udah ada nih data trainingnya. Kita bisa nge-tag. Jadi kita mau promo tuh, entity kita sebagai apa? Sebagai trade. Labelnya label apa? Label promo. Kita train. Nah, ini udah di training nih. Label promo yang tadi. Ini ada 30 ya. Kan tadi kita nge-generate data 30 nih. 30 data train. Kita bisa ngetes misalnya contoh kalau Assalamualaikum misalnya. Saya mau lihat promo yang ada dong, Min. Ini kebacakan trade-nya sebagai promo. Jadi dari kalimat panjang ini kan sebenarnya intinya dia mau nanyain promo kan. Intentnya si trade-nya itu trade promo. Jadi akan kebaca sebagai promo. Kayak gitu.
Nah, selanjutnya, misalkan kita udah nge-train semuanya tuh, semua topik tadi kayak yang promo Shopee juga kita train seperti tadi. Terus store location juga dari alamat, misalnya kita ada variasinya, kita masukin dulu ke World Bank. Terus selanjutnya live agent, misalnya nanti variasinya ada customer service, ada agent brandnya, kayak gitu kita masukin variasi, kita train dan kita labelin. Selesai kita train, kita testing di sini sedikit misalnya, terus udah sesi selanjutnya itu misalkan udah selesai semua trainingnya, step terakhir itu adalah NL assessment. Jadi kita perlu evaluasi NL yang udah lewat proses training tadi, buat mastiin hasil data trainingnya tuh udah diintegrasi dengan baik belum sih. Kayak misalnya tadi kemungkinan ada yang taggingnya kita salah kayak gitu. Itu kan perlu kita dulu yang perlu tahu kekurangan NL-nya di mana. Nah, jadi biasanya dari tim project itu ada tiga tes yang dilakukan ketika lagi develop NL. Yang pertama ada critical test, jadi tesnya gunakan data yang digunakan sebagai data train. Jadi 30 data yang tadi persis itu kita testing lagi beneran udah kebaca belum di platform. Kayak tadi kan yang di screen ini kan screen training. Kita kan tapi tadi ngetes coba ngetesnya kan pakai kalimat yang berbeda kan. Nah, kita perlu ngetes ulang nih kata-kata ini udah di train tapi beneran udah kebaca belum? Misalnya lihat potongan harga. Oh benar, ini trade promo ya kayak gitu. Jadi semuanya harus di testing ulang. Kemudian ada normal test. Normal test itu tes yang menggunakan data yang berbeda, beda dari critical test tadi, tapi nggak di-input ke dalam platform. Kayak tadi contoh, Assalamualaikum, saya mau lihat promo yang ada. Ini kan kita kan nggak nge-train data ini nih, tapi kita testing kan. Nah, ini contoh data normal yang harus dites. Jadi meskipun dia nggak kita train, tapi data yang seperti ini masih masuk kan ke ke topiknya. Nah, itu namanya data normal test. Untuk abnormal test ini biasanya data yang emang nggak kita train, dan mungkin ada data yang nggak perlu kebaca. Jadi abnormal test bisa yang misalnya usernya nulis promonya typonya keterlaluan gitu, atau misalnya yang sebenarnya melenceng dari promo gitu. Jadi cuman mungkin usernya kayak curhat gitu, kayak tapi kan saya kemarin beli pakai promo terus gini. Itu kan dia mungkin ngomongin promo kan, tapi sebenarnya kita sebagai manusia kan kita tahu tuh dia intinya bukan mau nanyain promo yang berlaku apa. Jadi di sini abnormal test dilakukan buat kita lihat kira-kira NLU-nya akan baca si kata promo ini akan sejauh apa sih kayak gitu. Itu yang Terus, abnormal test itu lebih ke negatif case gitu nggak sih, Mbak? ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang emang nggak masuk ke kata promo, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Kalau misalkan ada yang user nulisnya ngaco tapi ternyata masih terbaca, ya udah bagus. Jadi emang kita biar lihat batasannya aja sih, si NL kita akan ngebacanya seperti apa kayak gitu. Oh, terus biasanya itu handlingnya gimana, Mbak? Maksudnya si botnya nanyain lagi maksudnya atau gimana? Biasanya kalau misalkan emang kebaca sebagai promo, ya dia akan ngebaca trade promo terus ngasih respons yang sesuai kan. Kalau misalkan enggak, mungkin nanti dikasih ke fallback kayak tadi yang di conversation design kan ada 3 flow yang perlu masuk tuh. Jadi ada greetings, ada buy sama fallback. Nah, fallback itu untuk nge-handle ini input-input user yang ngaco-ngaco ini. Misalkan nanti botnya jawab, mohon maaf, bot ini belum mengerti, apakah kamu mau kembali ke main menu kayak gitu. Jadi diarahin ke usernya, intinya kasih tahu kita sebenarnya nggak ngerti lo ngomong apa gitu. Jadi coba dilihat lagi kayak gitu. Oke, Mbak, thank you. Ya. Terus yang perlu diingat ketika nge-training NL itu,
data setiap topik. Jadi misalkan ini ada 4 topik kan nih contohnya. Data setiap topik itu kalau bisa dibuat balance sama semua. Jadi tadi kita nge-train promo kan ada 30 tuh. Jadi setiap topik di-train dengan 30 data gitu. Jadi biar balance, biar nanti si botnya ngerti enggak berat di suatu topik tertentu aja gitu. Oke, sekian untuk penjelasan tentang NL dan NLU. Mungkin ada yang mau bertanya dulu? Saya mau bertanya, Mbak. Ya, silakan Mas. Untuk di tren tadi itu ada proses kayak perform test nggak ya? Misalnya di bank nih ada kayak Halo? sistem. Halo, kedengeran nggak ya? Ya, bisa diulang Mas. Sorry. Halo. Ya, Di level testing tadi itu ada semacam performance test nggak ya? Misalnya untuk handling di mana banyak user yang mengakses si chatbot tersebut gitu. Misal ada skenario di bank ada masalah gitu, servernya down, itu kan saat itu pasti banyak yang komen atau minta info dari si service centernya kan gitu. Jadi di hit banyak tuh, kayak ada peak-nya gitu. Nah itu di chatbot itu gimana cara handle-nya ya? Apakah udah ada skenario kayak gitu atau enggak? Ini aku bantu jawab ya, boleh? dari segi, ya Mas, boleh. Oke, jadi mungkin dari sini yang maksudnya Mas Kai lebih ke stress test ya? Iya betul. Oke, stress test ini berarti lebih ke server capability-nya kan. Nah, kalau server capability ini tergantung, kalau dari kata AI sendiri kita kan ada 2 solution, which is pertama adalah on-cloud solution sama on-prem solution. Ya, kalau on-prem tentunya itu akan tergantung dari spesifikasi VM atau hardware yang disediakan oleh pihak banknya, servernya. Nah, itu biasanya kalau stress test itu kan bukan dilakukan bukan dilakukan setiap kita training kita tes. Nah, itu kan biasanya setiap implementasi atau secara berkala gitu kan di stress test. Nah, secara stress test ini biasanya sih ditembak langsung ke dialog engine-nya. Jadi kita tembakin ke dialog engine-nya, dikasih berapa thread, dilakukan stress test, which is itu dilakukannya di luar ini waktu implementasi, waktu pertama instalasi di on-prem itu pasti ada stress test, nanti reportnya kita kasih ke mereka. Nah, kalau memang di on cloud itu biasanya kita udah lakukan stress test, which is kalau on cloud juga sekarang lebih enak kan ya, lebih dari kita pakai GCP, dari GCP pun ada option dia nggak saklek segitu, dia bisa mengembang sendiri kan. Nah, atau jadi lebih aman sih. Oke. Gitu. Jadi mungkin itu dilakukannya di hal yang terpisah lah, bukan di bagian waktu kita development kan. Jadi mungkin biasanya kalau project on-prem kita anggapnya jadi kayak ada 2 project, which is dua fase kan. Pertama adalah instalasi si platformnya, setup platform itu termasuk stress test, dan kedua baru ini in term of how we build the chatbot on top the platform. Tapi itu masuk dalam bagian desain, misal di hit banyak gitu, ada peak terus dia error. Nah, berarti di dalam desain ini kita mesti tampilin ketika dia error itu harus menampilkan kata-kata apa gitu ya, Mas? Oh, enggak sih. Jadi memang dari platformnya kita udah capability ada pakai queue, di segala sesuatunya ada queuing-nya, ada queuing sistemnya. Jadi kalau memang lagi peak hours lagi di incoming message-nya itu kita melayani melebihi dari capability server kita, itu nggak akan hilang, nggak akan error, tapi cuman kayak delay aja. Harusnya chatbot membalas dalam sekian milisecond, tapi ini mungkin terdelay bisa beberapa detik atau beberapa menit kayak gitu sih. Dibikin antrian ya. Ada antriannya, jadi di setiap service kita ada antriannya, which is itu makanya nggak pas orang ngechat terus error 404 tangkapnya ya, enggak, karena memang itu pasti cuman belum direspon sama chatbotnya, belum diproses aja gitu sih Mas.
Jadi ya makanya kita nggak masukin ke desain ini itu. Tapi memang ada beberapa yang memang kita harus antisipasi desainnya, which is adalah contoh kalau kita ngehit bikin inquiry saldo gitu, kita ngehit external system kan, inquiry saldo balikannya API-nya putus atau apa API-nya putus atau memang jawabannya nol, ya itu kita harus ada di desainnya. Tapi di desain yang di chatbotnya yang tadi yang awal professional design, kalau putus yang kita sebut fallback itu gimana, kita ngomong mohon maaf sekarang sistemnya lagi kendala jadi mohon cek beberapa menit lagi, atau memang rupanya balikannya adalah Anda belum terdaftar, atau memang balikannya kan beberapa macam itu ya itu nanti di mapping di conversational flow. Nah, waktu kita ngedesain awalnya itu sama lah kayak kita ngedesain aplikasi atau kayak aplikasi software biasa juga kita harus memapping itu kan. Kalau API-nya putus bagaimana tampilannya, kalau API jawabannya kosong gimana, API jawabannya ada error message dari API-nya apa, kita tampilannya bagaimana, kayak gitu sih Mas. Oke. Oke, thank you Mas, jelas jawabannya. Makasih. Sama-sama Mas. Ada lagi kira-kira? Mau nanya, Mas, ini kalau trade itu bisa lebih dari satu nggak ya? Kalau ini kan contohnya kombinasi antara satu trade sama satu dictionary ya. Tapi kalau kombinasi antar trade gitu bisa nggak? Sebenarnya bisa sih, cuman tergantung bisa kayak kita case-nya gitu. Jadi kalau misalkan trade kan dia baca satu kalimat ya. Dia ngebaca nuansa kalimat. Nah, kalau biasanya kan yang mau ditandain sebagai dua nuansa, berarti kan dia udah ada dua maksud tuh, dua intent. Nah, nanti akan bingung di kita ketika bikin data trainingnya sih Mas, biasanya paling kalau kayak gitu. Oke. Sebenarnya tapi Kalau bisa, contohnya bisa. gini Mbak, maksudnya saya ingin tahu lokasi promo di store Kemang gitu, itu kan berarti dua trade yang berbeda dalam satu data. Ya benar-benar itu akan bisa sih. Jadi kalau emang cuma nandainnya kayak Kemang, itu kan kita mau nandain area Kemangnya itu kan bukan nggak harus dalam bentuk kalimat penuh juga kan, kalimat yang lengkap. Itu bisa sih kayak gitu. Kalau maksudnya contohnya kayak gitu. Atau itu Kemangnya itu bisa dipakein phrase dictionary, phrase aja. Phrase itu masuknya kan ke bukan entity trait. Jadi kan tadi tipe entity ada 3 tuh, ada trait, dictionary, sama phrase. Untuk nambahin lokasi itu bisa di phrase kayak gitu. Oke, Pak. Apa lagi kira-kira? Nggak ada, aku oper ke Mas Davin. Oke, Mas Davin, udah kayaknya sesinya tadinya udah nggak ada pertanyaan juga. Oke, dari Mbak Fuli udah ya berarti ya. Mas Denny ada tambahan lagi Udah. atau gimana? Oke, mungkin Halo, Mas Den? Halo. Sorry. Tadi ada ngomong. Mungkin aku menutup aja kali ya. Untuk ini mungkin terima kasih. Jadi mungkin semoga bermanfaat yang ini. Jadi untuk sesi pertama ini memang kita lebih bahas kayak once the project datang, use case-nya gimana, kita cari tahu dulu, research, dan kita desain the chatbot research lah. Nah, Fully itu lebih sedikit dan lebih ke natural language-nya, kita gimana mapping the chatbot brain-nya, gimana mapping percakapannya dijadiin ke dictionary, trait, atau apapun itu. Nah, dan bagaimana kita nge-train si chatbot-nya lah, kurang lebih kayak which is
kalau dictionary itu akan tergantung dari kosakata yang ada gitu kan. Mungkin dulu nggak ada GoPay, OVO dan lain-lain, sekarang ada GoPay, OVO dan lain-lain gitu kan. Jadi itu dibikin kamus-kamus baru yang biasanya sudah sering bertambah kan. Termasuk juga beberapa kayak kalimat kata-kata yang mungkin sering bertambah ya kayak asiap dan lain-lain. Nah itu mungkin yang biasanya kita retraining terus. Nah mungkin nanti di sesi keduanya lebih bagaimana kita merajut semuanya itulah dari desain yang ada dengan NLU yang ada, nanti kita rajut menggunakan kata platform dibikin secara buat flow-nya biar langsung kita bisa implement ke sosial media atau channel lainnya. Itu sih mungkin nanti balik lagi jam 1 ya ini. Jam 1 jam 2 sih betul. Iya, benar jam 1 Mas Denny. Oke, sip kalau gitu aja dari aku, paling see you on session kedua sih. Terima kasih. Mungkin aku kembali ke Davin. Jadi Bapak Ibu nanti untuk di sesi kedua akan lebih banyak melakukan demo. Jadi diharapkan untuk join meetingnya melalui laptop ya Bapak Ibu agar bisa melakukan demo di laptop sendiri juga. Begitu ya Mas Denny ya? Belum tentu kita, itu sih tergantung dari waktu. Apakah akan teman-teman ikut langsung demo pakai menggunakan atau memang nanti kita show share screen aja dulu. Oke, baik kalau gitu. Sip, terima kasih Mas Denny, Mbak Fuli, Mbak Dinda atas materinya untuk sesi pertama. Jadi nanti Bapak Ibu kita ketemu lagi di sesi kedua ya, dimulai jam 1 siang habis makan siang. Oke, kalau kayak gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Mas Denny, Mbak Terima kasih Fuli, semua. Mbak Mbak Dinda, Dinda, thank you. Mbak Terima kasih Fuli, Mas semuanya. David. Terima kasih. Ini link yang berbeda ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Pagi.